Kualitatif dan kuantitatif merupakan dua hal yang sangat berbeda. Nah, sebelum melakukan penelitian, kita wajib mengetahui dulu apa perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Untuk mengetahui perbedaan kualitatif dan kuantitatif, silahkan ditonton terus video ini. Dan jangan lupa subscribe dulu Berbisa Class, a class for wherever you are. Assalamualaikum semua, my lovely student, intelektual muda, dan para calon peneliti. Kelas kita hari ini akan membahas perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif merupakan dua metodologi dalam penelitian. Nah, untuk itu, sebelum melakukan penelitian, kita harus memahami dua perbedaan ini terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Pada dunia penelitian, kita mengenal dua jenis metodologi secara besar. Yang pertama adalah kualitatif dan yang kedua adalah kuantitatif. Begitu juga pada penelitian di dalam dunia pendidikan. Juga ada dua metodologi besar yang harus kita ketahui, kuantitatif dan kualitatif. Nah, sekarang kita lihat perbedaan secara basic dari kuantitatif dan kualitatif ini. Quantitative use objective measurement to gather numeric data that are used to answer questions or test predetermined hypothesis. Jadi, pada penelitian kuantitatif menggunakan pengukuran yang objektif dalam mengumpulkan data. Data yang dimaksud di sini adalah data yang berupa angka, makanya disebut di sini numeric data, yang berguna untuk menjawab pertanyaan hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, karena kita bermain dengan angka di sini, makanya pengukuran datanya itu sangat-sangat objektif. Kemudian, dia sudah memiliki pertanyaan atau menguji hipotesis. Apakah A ini mampu mempengaruhi B, atau A ini memiliki hubungan dengan B. Jadi, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan dijawab pada penelitian kuantitatif. Jadi, pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya. Nah, it's different with qualitative. Qualitative focus on understanding social phenomena from perspective of human participant in natural setting. It does not begin with the formal hypothesis, but it may result in hypothesis as the study unfolds. Penelitian kualitatif berfokus kepada pemahaman fenomena-fenomena sosial dari perspektif yang muncul dari manusia secara natural. Jadi ini bukan di setting atau bukan ditentukan sebelumnya, tidak. Makanya penelitian kualitatif ini tidak berawal dari sebuah hipotesis atau sebuah pertanyaan. Tetapi penelitian kualitatif dapat menghasilkan sebuah hipotesis ketika penelitian sedang berlangsung. Partisipannya adalah human. Perbedaan lainnya bisa kita lihat dalam tabel berikut ini. Comparison of quantitative and qualitative research. Nah, perbedaan di sini kita lihat dari purpose, design, approach, tool, sample, and analysis. Tujuan kuantitatif to study relationship, cause and effect, sementara tujuan kualitatif to examine a phenomenon as it is in a rich detail.
Jadi kuantitatif ini untuk melihat hubungannya, mempelajari hubungan seperti cause and effect, sebab, penyebab, dan akibat ya. Contohnya, dia mau melihat efek dari variabel A terhadap B. Jadi metode A misalnya metode pembelajaran A terhadap B-nya. Di sini akan terlihat dua variabel yang berhubungan. Nah, variabel di sini tidak hanya hubungan yang dikaji tidak hanya dua saja, tapi boleh lebih. Sementara kualitatif adalah untuk mempelajari, mengkaji lebih dalam tentang fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi, dia tidak akan menghubungkan A dengan yang B, dia mengkaji. Kalau kualitatif ini sedetil-detil mungkin akan digalinya, sehingga bisa menempatkan suatu keputusan, suatu temuan yang nantinya suatu temuan bisa dijadikan sebuah patokan dalam penelitian berikutnya. Kemudian untuk desain, ya, kalau desain dari kuantitatif, develop prior study, ya, berarti dia mengembangkan studi yang terdahulu. Jadi sudah ada studi terdahulu, kemudian dites, dikembangkan oleh kuantitatif ini. Sementara kalau kualitatif, dia lebih bersifat fleksibel, unfolds during study. Jadi dia fleksibel, dia mengkaji, kualitatif ini mengkaji apa yang didapat sepanjang penelitian itu terjadi. Jika ada perubahan sepanjang penelitian itu, ya itulah yang akan dikajinya. Dia tidak akan membentuk ini menjadi sesuai keinginan dari si peneliti, tidak. Tapi melihat apa yang ada sepanjang penelitian. Nah, yang selanjutnya itu adalah approach. Ya, approach, pendekatan. Pendekatan dari kuantitatif ini, kalau kuantitatif sifatnya deduktif. Ya, deduktif berarti dari umum ke khusus. Kenapa dikatakan deduktif? Karena dia berawal dari sebuah teori. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menegakkan fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran dari suatu teori. Oke, jadi harus diingat, dia bersifat deduktif dan menguji teori. Nah, sebaliknya, kualitatif ini induktif, sifatnya adalah induktif. Kenapa dikatakan induktif? Berarti dari khusus ke umum ya, karena berawal dari data yang ada, bukan dari sebuah teori dan tidak bermaksud untuk menguji teori. Bisa jadi dari penemuan-penemuan secara kualitatif bisa menghasilkan teori nantinya. Jadi kalau ini menguji teori, kalau induktif bisa menghasilkan sebuah teori. Nah, jadi harus diingat kenapa dua ini berbeda secara pendekatannya, karena pendekatan kuantitatif ya juga merupakan secara filosofinya itu berasal dari aliran positivisme, di mana aliran ini lebih banyak mengandung menekuni ilmu-ilmu lama, paradigm, ilmu-ilmu kealaman. Kemudian juga dia lebih banyak menguji, sehingga dia sangat berbeda dengan kualitatif. Sementara untuk kualitatif ini kalau dilihat secara filosofinya, ini dikembangkan oleh mazhab Baden, bersinergi dengan aliran filsafat fenomenologi yang menekuni ilmu-ilmu sosial science ya. Pelaksanaan penelitian ini menghendaki berdasarkan pada situasi yang sangat-sangat natural sekali. Ya, jadi tidak dibuat-buat situasinya, ya, tidak dikondisikan. Nah, sekarang kita lihat tool, alat ya, yang bisa digunakan pada penelitian kuantitatif.
Kalau kuantitatif, toolnya itu, instrumennya itu berdasarkan apa ditentukan atau diseleksi terlebih dulu ya. Sementara kalau kualitatif itu peneliti sendiri, the researcher is primary data collection tool. Peneliti sendiri merupakan data utama ya, sebagai atau data utama dalam mengumpulkan data ya. Jadi researcher ini bisa dia menjadi partisipan di sini. Nah, sampel. Nah, ini pernah kita bahas sebelumnya. Untuk penelitian yang sampelnya besar, yang sangat banyak, nah ini lebih dianjurkan kita menggunakan kuantitatif, karena mungkin bisa menggunakan kuesioner dan bisa menghitungnya lebih cepat. Tetapi kalau kualitatif, kecenderungan sampelnya kecil, sehingga muncul pertanyaan, apakah mungkin satu partisipan bisa dijadikan atau bisa diteliti ya, atau dijadikan sampel penelitian. Nah, kemarin berbagai pendapat, ada yang menyatakan tidak, ada yang menyatakan iya. Jadi, satu saja sampelnya itu bisa kita jadikan atau bisa kita teliti sepanjang itu researchable dan dan ada alasan kuat secara teoritis, ini penting loh untuk diteliti. Kemudian analisisnya. Dalam analisis penelitian kuantitatif, itu statistical analysis of numeric data. Jadi data-data dari kuantitatif ini bersifat numerik ya, artinya bersifat angka. Jadi bisa kita analisis dengan menggunakan teori-teori statistis ya. Misalnya dengan menggunakan SPSS atau mungkin platform-platform lain yang bisa menganalisis data angka-angka kita. Sementara kualitatif itu bersifat narrative description and interpretation. Jadi kita menggambarkannya, menganalisanya melalui kata-kata. Semakin dalam, semakin tajam akan menghasilkan temuan yang semakin akurat dan semakin bagus. Nah, setelah itu akan muncullah interpretasi dari peneliti itu sendiri. Jadi sangat berbeda kubu dari kuantitatif dan kualitatif. Nah, my lovely student, para intelektual muda, dan juga para calon peneliti, sekarang tentukan pilihanmu mana yang akan digunakan dalam penelitian, apakah kuantitatif atau kualitatif. Namun, pada saat sekarang, kuantitatif dan kualitatif juga bukan suatu hal yang wajib dipisah, tapi bisa kita gabungkan menjadi mixed method. Jadi, jenis penelitian atau metode penelitian yang bersifat mix atau gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk yang jenis ini kita akan kaji pada video berikutnya. Okay, my lovely one, thank you for your attention. See you next class. Assalamualaikum.